am a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Ini lagunya John Lennon ya, Pak? John Lennon, Imagine ya. Biasanya ini kalau lagi ada apa? Lagi Ada konflik perang gitu pasti sering diputar gitu loh, iya, di radio gitu ya. Tentang perang gitu. Dan yang terbaru ini kan tentang Taliban itu loh, Pak. Iya, yang lagi invasi apa namanya pendudukan Taliban. Itu gimana sih Pak ceritanya itu Taliban itu, Pak? Taliban ya. Waduh, nih saya kurang tahu. Tapi ini kebetulan ada teman saya nih yang mau datang. Orang ini barusan nulis di kolom Jawa Pos. Di Jawa Pos. Oh, cocok nih, Pak. Pengamat muda nih tentang Taliban. Nah, lagi ke sini. Nah, itu lagi pesan kopi ya gitu. Ya kan? Kita tunggu aja. Oke. Di sini aja dia. Woi, Subhan. Oke. Gimana nih kabar nih? Gimana? Apa kabar nih? Ya, sip lah ini. Ini Mas Huan ini. Ya, saat ini dosen di Hai. HI, Hubungan Internasional. Ya, artinya banyak membahas persoalan-persoalan luar negeri ya. Iya. Dari lulusan dari Nottingham University, jurusan International Relations. Oke. Ya, Master of Arts. Nah, ini kebetulan kemarin itu saya baca di Jawa Post, itu beliau ini lagi nulis tentang Taliban ya. Ya, Taliban 2.0. 2.0. Nah, ini kebetulan tadi nanya kan kita lagi nyanyi lagu apa itu? Imagine. John Lennon ya. Ya. Wah, itu kan kebetulan tentang biasanya Iya, itu kayak sahdu-sahdu kayak suasana perang kedamaian kan. dunia lah ya. Iya. Terus dia nanya Taliban. Wah, Waduh. ini cocok gitu. Lagi rame ini. Gitu. Lagi rame ini. Nah, jadi gini nih, Mas Subhan ya. Memang berita tentang Taliban itu kan sering kita dengar dari media mainstream. Iya, rame Nah, banget. kebanyakan memang media mainstream ini cenderung mendiskreditkan Taliban itu punya gerakan pembebasan yang mengatasnamakan Islam gitu, dan kadang-kadang beritanya cenderung minor lah ya. Iya. Buruk lah begitu. Nah, menurut sampean itu gimana tentang Taliban itu? Sebenarnya berita selama ini tentang Taliban itu fakta atau hoax gitu menurut sampean? Jadi berita tuh ada macam-macam. Kan ada fakta, ada hoax. Tapi sebetulnya ada yang abu-abu antara fakta dan hoax. Ya. Propaganda. Propaganda itu adalah sebetulnya itu ada fakta, tapi faktanya itu mereka lebih-lebihkan. Atau bisa jadi mereka kurang-kurangi. Nah, lebih banyak kayak gitu sih. Karena kalau misalnya hoax itu apalagi di era sekarang ini ya, hoax itu memang gampang menyebar. Tapi kalau di media internasional itu resikonya adalah nanti ada wartawan-wartawan, mereka bisa membongkar itu, dan itu bisa menghancurkan media itu kalau mereka hoax gitu. Makanya biasanya asal nggak bisa asal. Kecuali kalau yang kita ketemu di media-media yang nggak punya nama besar ya. Besar. Apalagi kayak TikTok gitu ya. Nah, kalau itu mungkin ya. Kalau misalnya TikTok tuh. kalau sosmed mungkin ada hoax dan sebagainya, tapi kalau media-media mainstream mereka hati-hati kalau hoax. Mungkin propaganda mungkin. Gitu sih. Jadi kalau kita dengar berita-berita kayak gitu ya sebetulnya banyak benernya juga, tapi biasanya ada propaganda sehingga framingnya itu loh. Framingnya itu loh. Itu maunya mereka, kepentingan media mereka itu. Terus gini, saya lihat itu, saya baca itu kan istilah Taliban 10 dan 2.0 itu ya. Itu sebenarnya dari mana istilah itu? Itu kayak apa ya? 4.0 kan sekarang lagi era 4.0. Istilah angka-angka gitu ya. Kayak menandakan era-era gitu ya. Era-era. Iya, jadi sebetulnya ya karena itu seperti kalau misalnya di komputer kan upgrade gitu ya. Upgrade. Iya, di-upgrade dari 1.0 ke 1.2. Oh, gitu. Itu siapa pertama yang mempopulerkan itu? Nah, itu saya juga nggak ngerti, tapi itu ramai banget itu. Oh, gitu ya? Ramai banget di mungkin media. Karena menggunakan angka sekarang gitu ya? Iya, sebetulnya yang saya sering lihat media-media itu kan Al Jazeera, Guardian. Al Jazeera sering banget kan ngangkat masalah Timur Tengah gitu. Tiba-tiba kok bahas masalah versi baru Taliban, dan di situ ada istilah menarik 2.0 gitu. Nah, itu maksudnya apa sih perbedaan yang nampak itu ya? Dari dua model ini, 1.0 sama 2.0. 2.0 itu apa? Ya, jadi sebetulnya kalau cuma sekedar versi baru kan ya simpel aja bahwa sekarang mereka menguasai Kabul lagi, Afghanistan lagi. Dulu kan pernah menguasai, sekarang menguasai lagi. Berarti kan era kedua. Tapi kok kenapa pakai 2.0? Ternyata itu karena memang ada hubungannya sama gaya mereka sekarang ini. Mereka itu sekarang genit banget gitu loh.
media sosial. Iya, benar genit media sosial. Sebetulnya kalau kita nyebut kalau di media ya, bukan media sosial, itu nyebutnya media itu kan media darling gitu ya. Media darling itu kan media tuh suka banget ngeliput kayak gitu. Dulu itu sebetulnya di era dulu itu kan belum sosial media ya. Generasi awal Taliban itu waktu mimpin Kabul itu belum 96 kan? Belum. Tapi waktu itu mereka tuh anti sama media. Mereka tuh berhadap-hadapan terus dengan, bahkan mereka nggak setuju sama kebebasan pers. Betul. Nah sekarang sebaliknya, mereka habis duduk di Kabul harus langsung bikin konferensi pers. Betul. Langsung. Iya. Nah nggak cuma bikin konferensi pers, itu kalau dilihat itu jubir-jubirnya itu rajin banget itu posting di Twitter. Gitu ya? Iya rajin banget, itu bisa dicek, itu nanti ada beberapa juru bicaranya itu, banyak banget itu nanti bisa dilihat, itu banyak banget di YouTube, paling sering sih di Twitter. Sering banget di Twitter. Nah itu mungkin yang saya lihat itu yang bikin 2.0 tuh di situ. Terus mereka juga ini ada tampil-tampilan mereka yang suka olahraga gitu, kekinian banget kan, terus makan es krim. Kalau nggak salah lagi nge-gym di Istana Presiden. Iya nge-gym, terus sama main itu viral tuh. Bom-bongkar. Iya main itu loh, itu juga ada kayak gitu. Lucu gitu, dan tua-tua gitu main bom-bongkar. Dan itu cara mereka kan, jadi kelihatan, ternyata Taliban sekarang udah kece ya gitu, udah kekinian ya gitu. Dan mereka sering posting-posting di media sosial tuh, makanya saya nyebutnya itu agak genit lah mereka sekarang di media sosial gitu. Cuma agak gitu. Iya, gitu. Oke. Nah, ini yang menarik nih, di artikel Mas Subhan itu saya lihat Anda mengutip kartunis dari The Washington Post yang dia menggambarkan karikatur itu. Ya, karikatur yang dua kartun yang berbeda. Ya, yang dia beri judul apa? The New Kinder of Taliban. New Kinder apa New Kinder? New Kinder itu ya. Ya udah tipis. Ya, itu maksudnya apa itu sebenarnya? Kalau New Kinder maksudnya lebih ramah. Maksudnya ini wajah yang lebih ramah. Tapi saya itu kan karena ini karikatur, jadi saya tafsirkan dua gitu. Jadi New Kinder maksudnya lebih ramah, tapi saya juga nafsirkan Kinder gitu kan. Kayak apa tuh? Kayak makanan anak-anak. Bulat-bulat itu ya, yang dibuka di isinya itu. Kadang-kadang kan kayak gitu ada hadiahnya juga. Ada bunganya juga kan, bahwa itu agak cute gitu. Iya, cute. Saya pas lihat itu langsung ingat Kinder itu, Kinder Joy itu. Jadi itu ada dua gambar sebetulnya. Iya. Dan karikaturnya tuh gambarnya sama gitu. Oke, sebentar nih, ini ada minuman kita. Ini kopi. Apa ya? Coklat ya? Oh, coklat. Enggak, saya kopi. Saya udah takut nggak bisa tidur nanti kalau minum kopi itu nanti. Gitu ya? Iya, kalau mau begadang aja gitu. Tapi itu tadi, jadi sebetulnya yang dia tampilin di karikatur, dua gambar itu sebetulnya dua gambar yang sama gitu. Iya. Tapi yang satunya tuh ada bonekanya itu. Ya, nah, jadi ada tiga orang jihadis. Ya, pakaian jihadis itu lagi nodong, perempuan lagi pakai baju burka. Kayak burka gitulah, gitu. Kemudian kayak ditodong gitu. Nah, di gambar kedua sama. Mereka nodong juga. Tapi bedanya salah satu penodong itu lagi megang boneka itu. Balon boneka dan lucu gitu loh bonekanya. Terus ada smile-nya di sini. Ada mentari smile-nya di sini gitu. Jadi mungkin tadi lebih genit gitu ya. Lebih cute. Kayak lebih ramah aja gitu. Iya, kelihatan lebih ramah gitu. Maksudnya itu mau lebih ramah, tapi saya bilang itu kayak Kinder, kayak hadiah Kinder gitu loh. Anak-anak kan seneng gitu kan. Jadi itu. Jadi sebetulnya lebih ke menyenangkan gitu loh, lebih kesan menyenangkan. Jadi itu sindiran. Tapi sebetulnya. memang seakan-akan tetap sama sih ya, seperti ancaman saya lihat. Iya. Cuman seakan-akan ada perbedaannya hanya di situ. Iya. Ya itu sindirannya dia begitu. Iya. Nah, oke, kembali ke topik kita. Di artikel Mas Subhan itu juga menjelaskan bahwa Taliban 2.0 ini 2.0 ya. 2.0 ya. Iya. Secara internal mengalami modernisasi. Istilahnya kan begitu ya. Iya. Nah, bagaimana konsep modernisasi sebenarnya yang mereka coba angkatkan? Iya, jadi apakah harus melakukan itu mereka itu? Mereka lebih modern itu setelah mereka setelah jatuh dipinggirkan sama Amerika Serikat, diambil alih sama Amerika Serikat ya tahun 2001 itu. Setelah itu mereka kayaknya evaluasi diri deh gitu. Karena sebelumnya kan mereka 20 tahun gitu ya mereka. Iya. Mereka ini, terus mereka ini kan sebelumnya kan hanya dikuasai oleh etnik Pashtun, salah satu etnis di sana itu. Dan mereka cenderung monolitik dan eksklusif dalam arti bahwa mereka tuh kayaknya hanya pingin dikuasai oleh etnis itu aja gitu. Bahkan mereka kelompok etnis lain, nggak cuma etnis lain ya,
ya kan agama lain, yang paham agama lain dan sebagainya, mereka kan Sunni juga. Ya. Syiah itu kan ada pembantaian massal juga di situ kan. Iya. Kemudian juga itu luar biasa. apa namanya Sikh ya. Ya Juga dan banyak gitu. Pokoknya mereka yang berbeda-beda. Nah, tapi sekarang itu anehnya gitu. Uniknya adalah mereka membuka diri gitu. Jadi kelompok-kelompok lain, suku-suku lain juga mereka bahkan bikin rekrutmen terbuka tentara nasional. Ya, tentara nasional mereka itu. Iya, rekrutmen gitu. Jadi siapa aja boleh ikut. Dulu kan nggak bisa sama sekali kayak Iya. gitu. Termasuk modernisasi masalah pendidikan ya, saya lihat. Iya. Pendidikan Oh apa iya, saja itu juga. Jadi ya masalah perempuan itu juga ya, kan. sampai ada itu ditampilkan di Twitter. Iya. Itu ya. Di ada video, kemudian ada perempuan-perempuan yang lagi sekolah dan mereka kelihatan ceria rame-rame sekolah gitu kan. Terus ditampilin di Dan Twitter. itu cara mereka sekarang seperti itu. Cara mereka gitu. Jadi kayak gitu. Karena dulu mereka terkenal Iya. terkenal eksklusif dan Eksklusif perempuan jangankan anti sekolah. pendidikan untuk perempuan. Jangankan sekolah, mereka bepergian keluar rumah aja itu, wah itu Termasuk bisa membolehkan perempuan bekerja. Iya kan itu gitu ya. dulu nggak boleh kan? Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Ya kayak gitu-gitulah mereka. Itu modernisasi yang mereka lakukan. Mereka lakukan. Jadi begini, selanjutnya begini Mas. Ada pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh Taliban, yang mungkin istilahnya Mas Subhan itu agak-agak genit gitu ya. Itu hanya sebatas lip service saja, dan modernisasi yang mereka lakukan saat itu hanya bersifat temporer. Pada akhirnya mereka akan balik lagi seperti gaya mereka dulu yang memang banyak pro kontra terhadap persoalan itu. Itu bagaimana menurut? Iya, jadi sebetulnya nggak bisa orang prediksi persis karena pakar-pakar juga banyak yang beda pendapat gitu ya. Ada yang bilang lip service. Jadi ada yang bilang bahwa wah ini mereka ramah banget nih, ya kan? Mereka cuma manis-manis di awal aja gitu. Tapi nanti mereka Tidak hanya manis ya, cute juga itu. Iya. Mereka Karena saya tuh agak lucu melihat mereka itu pakai surban gitu, main bom-bom kar gitu ya, lagi nge-gym ketawa. Nge-gym bahkan ada yang nge-gym terus nggak tahu caranya terus di itu kan. Kayak settingan gitu ya. Iya, jadi mereka karena mereka pengen kelihatan gitu loh. Makanya ada yang bilang lip service tuh. Mereka ini gaya-gaya aja kayak gini nih supaya kelihatan ini. Tapi nanti kalau mereka udah dapat simpati rakyat rakyat mereka sama simpati masyarakat internasional, mereka balik lagi nanti paling. Mereka brutal lagi gitu. Artinya memang itu sebenarnya satu sisi ya. Iya, satu sisi ya. Satu sisi. Artinya memang ada yang melihat seperti itu karena memang sekali lagi sejarah. Ada sebagian yang belum percaya gitu Taliban akan berubah. Betul. Karena zaman dulu itu Taliban luar biasa dianggap sangat keras itu. Keras, kita masih ingat itu menembak ada seorang perempuan yang berpendidikan itu yang kemudian menjadi Nobel itu. Iya, betul. Sampai ditembak karena mereka anti pendidikan perempuan itu sangat keras ya. Nah, jadi begini. Tapi di sisi lain ada juga sih yang percaya, optimis bahwa mereka bisa kok. Kita harus kasih kesempatan. Taliban 2.0 ini perlu bukan dikasih sebatas lip kesempatan. service, tapi mereka sudah mungkin 20 tahun itu sudah mengalami evaluasi. Iya. Nah, menurut Mas Subhan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh Taliban agar mereka itu akseptabilitas penerimaan masyarakat rakyat Afghanistan terhadap mereka lebih tinggi, kemudian juga dunia internasional mulai insya Allah makin percaya dengan mereka dan menerima pemerintahan mereka sekarang. Ya mereka harus bisa tetap kayak ramah seperti sekarang, itu yang pertama sih. Mereka harus ramah terus. Sekarang kan kelihatannya ramah tuh. Kalau mereka bisa ramah terus kepada rakyat, ini kan rakyat masih banyak yang belum percaya sama mereka. Masih sebagian mulai percaya, sebagian enggak gitu kan. Nah, supaya mereka diterima ya mereka harus konsisten terus menjadi ramah. Bukan kinder yang cuma kelihatan doang gitu. Batas lip service tapi yang betul-betul program jangka panjang. Mulai rintis gitu. Betul. Sama kalau yang masyarakat internasional ini, tapi kalau menurut sampean apa yang paling disoroti oleh masyarakat internasional dari pemerintah Taliban sebenarnya? Iya, masa lalu, jelas masa silam. Masa silam itu pemerintah Taliban nggak bisa, negara-negara Barat nggak bisa menerima apa yang mereka lakukan di masa lalu. Termasuk salah satunya kalau Amerika kan kelihatan banget jelas ya. 9/11 itu Al-Qaeda. Iya. Itu kan Taliban salah satu yang melindungi, ya kan? Udah sama Al-Qaeda itu. Al-Qaeda rekanan itu mereka kan. Iya, jadi itu terus juga ya kan nggak mau negara-negara Barat itu Afghanistan kembali menjadi markas teroris. Islam mereka kan bahaya kalau misalnya Taliban udah menguasai terus nanti mereka ini kembali ke habitatnya, negara Barat khawatir dong. Iya. Nah di sini Taliban tuh
harus diplomasi. Harus Tapi sekarang mereka udah membuka diri, udah pandai mereka diplomasi kan. Mereka bikin ada hashtag Iya. Afghanistan damai, kemudian Dan semua media sosial amnesti. mainstream mereka Iya, gunakan. mereka gencar itu. Kalau Mereka dulu gencar. luar biasa ya, tertutup. Iya, luar biasa. tertutup. Sekarang mereka hajar terus, mereka pencitraan terus tuh. Dan itu bagian dari diplomasi kan, Iya, diplomasi mereka. Mereka terbuka komunikasi dengan dengan Cina, Rusia gitu kan. Mereka udah komunikasinya kenceng. Itu sih cara mereka gitu. Mereka tahu, mereka sadar kalau mereka Walaupun bakal kita lihat jatuh. di beberapa media juga masih ada sikap-sikap mereka yang ya kita tidak tahu Iya, betul. apakah itu merupakan cara yang kontra dengan Iya, Afghanistan masih ada sih yang- mencitraburukan mereka kembali ya. Tapi ya kita tetap berharap ya bahwa apa yang terjadi di Afghanistan ini merupakan akhir dari drama yang panjang Iya, itu, ini. kekerasan yang ada di negara tersebut, dan ini diharapkan semua orang. Iya, betul. Ya. Baik, sekarang mungkin sebagai closing ya. Iya, betul. Cuman kita tidak panjang-panjang, penting obrol kita ini sudah luar biasa hasilnya. Alhamdulillah kita datangi. Tadi kita nyanyi lagu Imagine nih kebetulan yang cocok gitu. Iya, tadi padahal cuma mau diajak ngopi-ngopi biasa aja kok jadi ngobrol. Kita ngejebak sebenarnya. Ini jebakan ini. Jebakan Batman. Tapi insya Allah bermanfaat. Nah, Iya. kita sebagai bangsa besar yang juga mayoritas Muslim itu menurut Mas Subhan apa yang dipelajari yang paling berharga oleh bangsa ini terkait dengan apa yang terjadi di Ya, buat saya paling berharga sih ya sebetulnya kita beruntung ya karena masyarakat Muslim kita sebagian besar moderat lah. Ya kan, cenderung moderat. Artinya modernisasi yang coba diperjuangkan Afghanistan itu kita sudah lakukan. Sudah kita lakukan. dan kita kelihatan sudah berhasil menjadi sebuah negara. Betul. Nah, Taliban kan berusaha untuk menjadi moderat sekarang. Iya. Taliban berusaha untuk menjadi moderat. Nah, pelajaran bagi kita adalah bahwa ya itu menunjukkan bahwa memang mau bagaimanapun perilaku kayak terhadap kekerasan terhadap perempuan, tidak memberikan tempat buat perempuan di ruang publik, itu sebetulnya yang nggak bisa diterima. Perbedaan. Betul, gitu ya. intoleran terhadap perbedaan. Ya buat bangsa kita sih, Iya. bangsa kita sudah bisa Artinya menerima negara itu. lain itu belajar untuk menjadi moderat. Ya, kita sudah moderat. Kita jangan saya belajar menjadi Iya, ekstrim. Ekstrim. Betul. Tapi mungkin yang perlu catatan juga adalah bahwa jangan sampai ini menjadi optimisme atau inspirasi bagi kelompok-kelompok ekstremis untuk mereka bangkit. Mereka lihat bahwa Taliban bisa, kenapa kita enggak gitu. Makanya saya berharapnya cuma satu, bahwa Taliban konsisten moderat. Kalau Taliban konsisten moderat, maka kelompok-kelompok ekstremis meniru, yang ditiru adalah moderatnya itu. Iya. Tapi kalau nanti Taliban itu kembali ke ekstremis, dan mereka maka merasa berhasil menduduki Afghanistan dengan konsep itu, maka akan ditiru bahwa Betul. ini kita harus strateginya adalah pura-pura moderat dulu, nanti baru balik lagi. nah itu sih jadi pelajaran buat kita berharap, dan saya pikir kita itu juga semua. tidak gampang dilakukan oleh Afghanistan ya. Iya. Dan saya juga mendengar ada beberapa statement mereka yang pemimpin terbaru itu yang menginginkan bahwa di bawah kepemimpinan Taliban sekarang itu akan menjadikan Afghanistan lebih modern Iya. dalam berbagai macam hal. Ya semoga aja itu kita. Ya, semoga kita harapan kita harapkan, pasti ya. Benar-benar moderat dan Terlepas dari damai, kita pro kontra adil. dengan peristiwa tersebut, semua orang berharap peristiwa apapun berujung kepada Ya. hal yang positif Ya. ya, kesejahteraan, kedamaian dan lain sebagainya. Baik, terima kasih nih Mas Subhan ya. Siap, mantap. Wah, nih, luar biasa. Ya. Kita tahu Iya. ya. Dari nyanyi kita jadi tahu nih. Soalnya lagi ramai banget ya. Lagi ramai banget kan Lagi di ramai, media dan ya. ini insya Allah bisa menjadi informasi pengetahuan Iya. yang bermanfaat buat teman-teman. Baik, silakan monggo Ya, siap. kita lanjutkan Oh, mantap. minum-minumnya, kita nyanyi lagi di sini. Oke.